Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, 3 minggu pasca kematian Sutrimo, teka-teki keberadaan barang-barang penting almarhum hingga kini masih belum terjawab. Mulai dari dompet, dokumen kependudukan, hingga telepon genggam seakan hilang tanpa jejak. Padahal handphone tersebut menjadi kunci tentuan bagi kepolisian untuk mengungkap misteri dan penyebab pasti dari kematian mantan penjaga rumah mantan Jambitsus Febri Adriansyah ini. 3 minggu pasca kematian Sutrimo, pihak keluarga hingga kini belum juga mendapat kepastian terkait keberadaan barang-barang penting almarhum, termasuk handphone, dompet, hingga dokumen kependudukan. Tak mendapat jawaban, tim kuasa hukum keluarga Sutrimo Aan Rohaini mendatangi langsung rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam 14 Agustus 2026. Namun, upaya penelusuran tim kuasa hukum belum membuahkan hasil karena rumah dalam keadaan kosong. Sutrimo itu memang sehari-harinya bekerjanya bukan ngurusi rumah kosong, lagian klinik kosong itu ngapain juga urgensinya dijaga begitu kan? Ini logika aja. Tapi yang jelas kami bisa membuktikan bahwa almarhum Pak Sutrimo itu sepanjang tanggal 19 sampai 23 Juli 2026 memang bekerjanya adalah di rumah Pak FA, rumah utama Pak FA begitu kan. Bukan di klinik kosong gitu kan. Itu yang kami dapat pastikan. Baik. Nah, handphone itu pasti di situ. Dugaan kami pasti di situ. Kenapa? Karena handphonenya Pak Sutrimo itu digunakan oleh orang yang mengaku temannya Pak Sutrimo. Kami sih menduga karena inisiatif orang yang ngurusi jenazah itu adalah Pak Febrio. Kami menduga yang ngontak itu Pak Febrio meskipun tidak menyebutkan namanya. Tapi prinsipnya HP itu digunakan oleh orang yang berada di sekitar rumahnya Pak Febri atau orang-orang yang berada di pekerjanya Pak Febri begitu kan untuk menghubungi keluarga yang menyampaikan bahwa Pak Sutrimo itu meninggal dunia. Setidaknya sampai Kamis siang kan mereka masih kontak terhadap handphonenya Anis. Jadi kami dapat pastikan bahwa handphone itu pasti berada dalam penguasaan orang-orang yang bekerja di lingkungan Pak Febri. Begitu. Misteri keberadaan handphone Sutrimo menjadi kunci utama polisi dalam mengungkap penyebab kematian, lantaran terjadi komunikasi terakhir sebelum almarhum meninggal dunia. Ini sudah masuk ke tahap penyidikan, gunakan hak paksa kepolisian untuk menyusun kembali rentetan peristiwa menjadi peristiwa yang di bawah penyidikan. Itu kan lebih pasti. Ya, tidak hanya soal HP, tidak hanya soal komunikasi terakhir, tapi juga soal kondisi terakhir itu loh. Itu yang juga penting. Kapan terakhir komunikasi, apakah kondisinya sakit dan sebagainya. Di hari kejadian, Sutrimo masih aktif mengirim foto makanan pukul 3 pagi dan foto dirinya di seberang rumah Febri Adriansyah 1 jam kemudian. Pesan balasan dari adik ipar Sutrimo pukul 6 pagi hanya berstatus terbaca. Lalu pada pukul 8.30 pagi, seseorang menggunakan nomor Sutrimo menelpon keluarga dan menyampaikan Sutrimo telah meninggal dunia. Komunikasi selama ini sampai akhir juga adalah dengan adiknya ya kalau di kami. Kami bisa membuktikan fakta bahwa dari tanggal 19 Juli 2026 sampai dengan 23 Juli 2026 itu tidak pernah ada keluhan sakit atau keluhan sakit kayak atau apapun yang disampaikan oleh almarhum Sutrimo kepada Anis ya, kepada adiknya dan kepada Soim, adik iparnya. Justru pembicaraan yang ada adalah pembicaraan yang menjelaskan dia dalam kondisi sehat, bertugas jaga setiap malam di rumahnya Pak Febri begitu kan. Kenapa kita tahu? Karena ngirim video pengamanannya di sini begitu kan, segala macam dan lain-lain. Bahkan beliau baik-baik saja, bahkan bercerita tentang diberi minyak wangi sama ajudannya Pak Febri, lalu juga diajak makan.
Pihak keluarga berharap kepolisian segera mengusut tuntas keberadaan barang-barang milik Sutrimo guna memperjelas penyebab kematian almarhum. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.